Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita dalam RHI Renungan hari ini dengan tema Ora et Labora. Ora et Labora. Nah, saudara, sejenak kita akan mencermati pujian tentang Ora et Labora, berdoa sambil bekerja. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi. Mari kita simak pujian Ora et Labora, berdoa sambil bekerja berikut ini. Saya akan mengajak kita untuk mencermati kesaksian dari kitab 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 yang demikian sabdanya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulang, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang sering membedakan antara berdoa dan bekerja, antara beribadah dan melakukan aktivitas di masyarakat, antara ritual dan spiritualitas hidup. Kita sering membedakan itu. Jadi, antara yang rohani dengan yang jasmani. Sementara, saudara, Alkitab mengajari kita bahwa kita melakukan sesuatu sebagai umat Tuhan melekat. Jadi, saya bekerja, saya melakukan aktivitas, saya makan, saya minum, saya mengajar, saya bermain, saya berolahraga, saya bergaul dengan tetangga, saya ikut ronda, dan seterusnya, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sebagai orang percaya. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan. Jadi tidak ada pemisah antara yang rohani dan ini. Dibedakan oke, tapi pemisah tidak. Tidak mungkin saya beriman pada hari Minggu, sementara Senin sampai Sabtu saya menjadi orang yang nggak benar. Nggak mungkin. Orang Kristen yang menjadi orang yang tetap beriman Kristen sejak Senin sampai Senin. Tidak hanya pada hari Minggu. Begitu juga yang dikehendaki ketika kita melakukan doa dan kerja. Ayat pertama yang tadi kita baca adalah Rasul Paulus ungkapkan pada jemaat di Korintus bahwa hendaknya segenap kehidupan, dikatakan jika aku makan, jika aku minum, itu segenap kehidupan itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu saudara. Sehingga kita bisa melakukan apapun. Sehingga dikatakan
jika makan, jika minum, jika melakukan sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dari sini kita menemukan ternyata doa dan kerja itu teranyam. Bisa dibedakan, tapi teranyam. Bisa dibedakan, tapi teranyam satu. Dan inilah hakikat orang yang beriman tampak pada saat apapun. Ketika di rumah, ketika berkeluarga, ketika ada di masyarakat, ketika ada di kantor, bahkan ketika ada di masyarakat luas. Orang bisa dilihat, ini orang beriman atau tidak. Untuk kemuliaan Allah atau tidak. Nah, ini sudah. Ada satu ayat lagi yang kita akan lihat. Mari kita siapkan diri kita. Saudara, ayat kedua ditulis oleh Yakobus dalam kitab Yakobus 2 ayat 18. Yakobus 2 ayat 18 yang demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Yakobus 2 ayat 18, saya ulang baca. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Saudara, Yakobus ini juga mengungkap bagaimana hidup ini tetap teranyam. Yang namanya dengan iman, ya pasti dengan perbuatan. Bagaimana mungkin iman tanpa perbuatan? Tuhan berkati rezeki kami hari ini, tapi malas gak kerja. Nggak bisa. Tuhan berkati supaya lulus dengan nilai baik, tapi nggak mau belajar. Ya nggak bisa. Doa bekerja, iman dengan perbuatan. Tuhan berkati perjalananku, mau ke Jogja, naik motor, weng. Tapi nggak hati-hati, malah naik motor kenceng, tutup mata lah. Nggak bisa. Iman selalu dengan perbuatan. Nah, sekali lagi saudara, iman dengan perbuatan. Jadi doa dan kerja adalah satu rangkaian yang tadi saya bilang teranyam. Melalui renungan ini saya mengajak, mari saudara-saudara kita belajar untuk tidak memisah-misahkan yang jauh banget. Tapi kita belajar berpikiran yang teranyam. Saya sebagai orang beriman harus tampak dimanapun, di rumah, di sekitar dengan tetangga, di tempat umum, di kantor, bahkan dimanapun berada. Dengan demikian, saya menampakkan hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Persis tadi dibilang, makan, minum, atau apapun saja, itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dengan demikian, panggilan Tuhan untuk kita hari ini adalah aktivitas kita sebagai orang beriman dalam keseharian harus tampak bahwa kita ini memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak sekedar dengan bibir, nyanyi misalnya. Memuliakan Tuhan tidak sekedar dengan simbol, kalung salib misalnya. Justru memuliakan Tuhan yang sungguhnya itu tampak dalam perilaku kehidupan. Ada beberapa orang, rombongan ya, ini satu rombongan yang sedang naik gunung. Ya, ada satu pemuda dan juga beberapa teman. Mereka sudah naik, sudah hampir sampai tapi capek dan kelihatannya juga mendung. Mana bisa kita nanti lihat matahari terbit.
Lalu mereka kemudian diam. Lalu ada satu lagi pemuda yang dia naik dan dia bilang, ayo sedikit lagi, pelan kita hadapi, ayo bersama-sama. Saudara, temannya itu, enggak lah, udah, saya tunggu di sini, kamu jalan. Lalu rombongan ini, satu rombongan sebetulnya, tapi beberapa teman ini kemudian naik dengan penuh semangat, terus, dan akhirnya sampai. Saudara, ini rombongan gereja, semuanya adalah anak muda gereja. Tapi kita lihat, yang satu gampang semplah, yang satu tidak menunjukkan kegigihan sebagai umat Tuhan. Sementara yang satu lagi, mereka dengan penuh semangat, mereka meyakini, mereka sudah doa sebelum berangkat, mereka percaya, dan rombongan yang kedua ini, yang sebetulnya satu rombongan ini, jalan terus, dan sampai. Saya mau beritahu, yang dikehendaki Tuhan adalah yang kedua, yang tidak gampang semplah, yang terus punya kegigihan, yang meyakini Tuhan menuntun arah hidupnya, dan yang berani menjalani kehidupan dengan segala rintangan dan tidak gampang semplah. Karena itu yang memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tampak ketika kita menampakkan kualitas hidup yang baik dan bukan sebaliknya. Baik, saudara, saya berharap ini menjadi catatan penting. Ayo, muliakan Tuhan dalam segenap kehidupan, dimanapun, kapanpun. Muliakan Tuhan apapun status yang saudara dan saya miliki. Ada yang mungkin pegawai negeri, ada yang mungkin pegawai swasta, ada yang mungkin wira swasta, ada yang mungkin masih belajar, ada yang mungkin mandiri di rumah, bekerja, ada mungkin buruh, ada mungkin karyawan, ada mungkin pensiunan, siapapun. Tampakkanlah bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ingat, berdoa dan bekerja bukan untuk dipisah, tapi untuk dianyam menjadi satu kesatuan, dan kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati, terus berjuang di tengah situasi seperti ini, berdoa dan bekerja, semangat untuk kemuliaan Tuhan. Amin.